Diana Savitri selaku MC sekaligus moderator akan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam kegiatan sosialisasi program PAUD HI tahun 2025. Direktorat PAUD berkomitmen mewujudkan layanan PAUD berkualitas di seluruh Indonesia dengan salah satu komponennya yaitu memantau serta mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak. Kebijakan PAUD HI memerlukan kolaborasi dan kerjasama antara lintas sektor serta kemitraan antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara, dan juga organisasi terkait di daerah. Melalui sosialisasi ini, kita akan memperoleh beberapa informasi terkait kebijakan program PAUD HI di Kemendikdasmen tahun 2025 dan program PAUD HI tahun 2025 yang akan berada di Kemendikdasmen. Untuk itu, mari kita simak sosialisasi ini sampai selesai. Yang terhormat, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat PAUD, Penanggung Jawab PAUD HI Direktorat PAUD, perwakilan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Indonesia, serta Kepala Bidang PAUD di Indonesia yang mewakili. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah pembacaan doa, dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan secara resmi oleh Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat PAUD. Yang kelima adalah pemaparan materi oleh Ketua Tim Kerja Peserta Didik dan juga penanggung jawab PAUD HI. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Untuk mengawali sosialisasi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon menyimak dengan hikmat. Bapak dan Ibu, demi kelancaran sosialisasi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita simak pembukaan serta arahan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat PAUD, Bapak Saripada Harahap, lalu dilanjutkan dengan pemaparan perihal kebijakan program PAUD HI di Kemendikdasmen tahun 2025. Kepada Bapak Saripada Harahap Eskom MM, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Marini.
Senyumnya luar biasa pagi ini. Kalau gitu kita awali dengan pantun. Hembusan angin penuh pesona, Cakep, sinar mentari mulai menyapa. cakep, Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga hari ini selalu ceria, cakep. ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, yang terhormat Widya Prada Ahli Utama, Bapak Ibu Perwakilan BBPMP, BPMP, dan juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi program pengembangan anak usia dini holistik integratif PAUD HI tahun 2025. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri undangan kami pada kegiatan ini. Pengembangan anak usia dini holistik integratif atau yang lazim kita sebut dengan PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, mengamanatkan perlunya rencana aksi nasional PAUD HI untuk meningkatkan jumlah satuan PAUD yang mampu menyelenggarakan pembelajaran berkualitas dan layak dan layanan holistik integratif dengan target 70% satuan PAUD menyelenggarakan layanan PAUD holistik integratif di tahun 2024, maka diharapkan pencegahan dan penanganan stunting dapat lebih terarah dan tercapai sesuai harapan. Untuk itu dapat terpenuhi melalui layanan pendidikan anak usia dini berkualitas yang memberikan stimulasi holistik yaitu gizi, kesehatan, dan psikososial serta mendukung tercapainya kesejahteraan anak usia dini di Indonesia. Strategi pengembangan anak usia dini holistik integratif diawali melalui penguatan dan penyelarasan landasan hukum yang kemudian ditindaklanjuti melalui peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait. Kemendikbudristek sebagai salah satu anggota gugus tugas nasional PAUD HI berupaya untuk mendorong daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam pelaksanaan layanan PAUD HI. Direktorat PAUD Kemendikbudristek melakukan advokasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk dapat mendampingi satuan PAUD agar dapat melaksanakan PAUD HI yang terkoordinasi dengan seluruh unit di daerah yang termasuk dalam proses gugus tugas, sehingga satuan PAUD dapat memastikan pemenuhan layanan esensial pendidikan, kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat PAUD perlu menyelenggarakan sosialisasi program pengembangan anak usia dini holistik integratif tahun 2025 bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota agar selanjutnya dapat menyelenggarakan PAUD HI di daerah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya harap kegiatan ini dapat berjalan lancar, peserta dapat berpartisipasi aktif, dan dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi program pengembangan anak usia dini holistik integratif tahun 2025 secara resmi
dinyatakan dibuka. Izin Bapak Ibu, pantun penutup, buah markisa, buah semangka, mari kita bersama sukseskan program PAUD HI di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pada atas arahan dan pembukaan secara resmi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi rekan Bapak Ibu yang belum bergabung, mari dibantu ingatkan untuk dapat segera bergabung karena sosialisasi ini sangat-sangat penting dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita memulai pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Soripada Harahap dan Ibu Suryani Sinulingga, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama adalah peserta diharapkan memastikan mematikan mikrofon selama sesi pemaparan atau ketika tidak diminta untuk berbicara. Smartphone bisa dinyalakan ketika dipersilahkan saat sesi tanya jawab. Bapak Ibu juga diharapkan untuk melakukan rename nama tampilan Zoom-nya dengan format nama, strip, Dinas Pendidikan atau BPMP. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dahulu, lalu nanti dituliskan melalui kolom komentar setelah pemaparan Bapak Soripada dan Ibu Suryani selesai. Baik, Bapak Ibu, kita menuju acara inti, yaitu sesi pemaparan yang pertama akan dilakukan oleh Bapak Soripada Harahap selaku Ketua Tim Kerja Peserta Didik, yang mana akan menjelaskan perihal kebijakan program PAUD HI di Kemendikbudristek tahun 2025. Kepada Bapak Soripada Harahap, kami perkenankan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin menyampaikan paparan mengenai program kebijakan bagaimana PAUD HI tahun 2025 yang akan sama-sama kita laksanakan pada tahun ini. Tentunya ini adalah informasi yang harus kita sepakati dan dapat laksanakan bersama. Next. Bapak Ibu semua, sesuai dengan targetnya kita bahwa PAUD HI ini adalah program di mana kita berusaha melakukan stimulasi bagaimana agar anak-anak kebutuhannya itu dapat terpenuhi, tetapi ini juga harus dilakukan secara simultan, sehingga ini satu kesatuan yang menjadi proses untuk mencapai tercapainya program PAUD HI. Ini didasari dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Kemudian tujuan utamanya adalah bagaimana supaya layanan pendidikannya, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak itu dapat dipenuhi. Kita semua yakin bahwa anak-anak ini adalah posisi yang paling sangat mendasar untuk membangun karakternya, membangun perkembangan anaknya. Maka PAUD ini hadir untuk membuatkan supaya anak nanti akan tumbuh kembangnya secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Slide selanjutnya, Mas. Ini adalah beberapa kerangka aturan yang bicara tentang PAUD HI. Yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Yang pertama tentunya tujuan utamanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena perkembangan anak itu
bukan hanya pada saat setelah lahir, tetapi dari sejak masih dalam janin juga sudah harus diperhatikan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Kemudian untuk tumbuh kembang ini tentunya harus ada dukungan, terutama untuk peningkatan kesehatan gizi, kemudian juga perawatan pengasuhan, juga adanya rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, sehingga terintegrasi dan berkesinambungan. Kemudian Kemendikbud, Kemendikdasmen, ini kita ditugaskan sebagai anggota gugus tugas dari PAUD HI. Jadi ini adalah peraturan presidennya yang kita gunakan sampai saat ini. Kemudian kita juga didukung dengan peraturan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2019 tentang Satgas PAUD HI. Kita ditugaskan sebagai subgugus tugas bidang pendidikan karena memang program utamanya kita di bidang pendidikan. Kemudian juga melakukan peningkatan akses, pemerataan, kemudian juga pemenuhan jenis-jenis layanan yang ditujukan untuk anak usia dini. Kemudian program pemantauan evaluasi penyelenggaraan ini di tingkat kabupaten kota, desa kelurahan untuk anak usia 3 sampai 6 tahun, kemudian juga anak usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian kerangka peraturan yang mendasari PAUD AI juga tentang percepatan penurunan stunting ini nomor 72 tahun 2021. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, kemudian holistik, integratif, berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Intervensi ini diharapkan kita dapat mengatasi masalah stunting yang terjadi. Jadi upaya kepada persoalan kenapa stunting itu terjadi. Kemudian tugas Kementerian Pendidikan adalah berkontribusi untuk peningkatan persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas. Peran Direktorat PAUD dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah untuk penyelenggaraan urusan pendidikan, untuk mengajak dan memberdayakan dinas pendidikan, satuan PAUD, dan Bunda PAUD untuk turut menguatkan kapasitas satuan PAUD sebagai salah satu unit yang mendukung tersedianya layanan PAUD di tingkat daerah, komunitas, baik sebagai hub berkoordinasi dengan unit lain ataupun sebagai penyedia beberapa layanan esensial yang dibutuhkan anak usia dini secara mandiri. Jadi perlu dukungan dari Bapak Ibu, Dinas Kabupaten Kota, dan juga Satuan PAUD untuk penyediaan layanan PAUD HI yang disampaikan sebelumnya. Sesuai dengan Restra Direktur PAUD tahun 2020-2024, tentunya Direktorat PAUD
melakukan berbagai upaya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dengan melakukan pendampingan, kemudian juga pengembangan anak usia dini holistik integratif. Kegiatan dan bentuk layanan di satuan PAUD eh, yang dilakukan, terutama yang paling utama di input adalah bicara tentang bagaimana PTK menjadi perhatian yang mendasar bagi kita karena guru tenaga kependidikan adalah hal input yang bisa dilakukan untuk pendidikan anak usia dini. Jadi fondasi PAUD berkualitas itu kita mulai dengan tentunya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan PTK. Ini adalah di alur bagan inputnya. Kemudian untuk diproses tentu kita akan bicara tentang pembelajaran yang berkualitas, kemudian juga kemitraan dengan orang tua, dukungannya pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan, dan juga kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Untuk proses ini, eh, di dimensi D-nya itu adalah di pembelajaran yang berkualitas, kemudian untuk dimensi E itu adalah kemitraan, dukungan pemenuhan di luar pendidikan, dan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Kemudian untuk dimensi D-nya, next Pak, cek saja Mas. Nah, ini untuk kebijakan program PAUD HI tahun 2025, untuk pencapaian PAUD berkualitas tentunya kita akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial anak usia dini di luar pendidikan. Nah, ini sesuai dengan target Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian prosesnya dilakukan dengan tentunya ada penyelenggaraan kelas orang tua, kemudian pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, kemudian koordinasi lintas sektor unit lain terkait kesehatan dan gizi, kemudian penerapan PHBS, pemberian PMT atau makanan bergizi, kemudian pemantauan kepemilikan NIK anak, ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Kemudian ini dapat kita pantau melalui Dapodik. Itu yang Pada tahun ini kita harapkan satuan pendidikan memenuhi minimal 7 dari 8 indikator pemenuhan. Kemudian juga tentunya kita berharap satuan pendidikan dapat memutakhirkan Dapodiknya secara berkala. Kemudian dalam pemenuhan ini, intervensi yang kita lakukan adalah kita akan melakukan peningkatan kapasitas fasilitator PAUD HI di daerah melalui kegiatan-kegiatan pendampingan. Kemudian juga penyediaan bahan advokasi pelaksanaan PAUD HI, juga program pendampingan dan pemantauan serta kemitraan dalam mendukung PAUD HI. Tentunya target ini kita harapkan dapat tercapai dengan persentase 70% di setiap daerah. Jadi ini nanti sebagai penanggung jawab untuk PAUD HI adalah pemerintah dan kota. Ini adalah layanan
esensial PAUD HI yang indikator yang dinilai masih sama seperti tahun 2024 ya. Yang pertama, penyelenggaraan kelas orang tua, kemudian pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, koordinasi lintas sektor dengan unit lain, kemudian penerapan PHBS, pemberian makanan bergizi, pemantauan kepemilikan NIK dan fasilitasi, sanitasi, dan air bersih. Kami juga sudah menyiapkan seri panduan PAUD berkualitas. Ini bisa Bapak Ibu download dari websitenya PAUDpedia. Ini beberapa implementasi eh, taktik komunikasi penyediaan yang buku-buku yang tadi adalah seri elemen satu, misalnya itu akan bicara tentang proses pembelajaran berkualitas. Seri elemen dua adalah kemitraan dengan orang tua, kelas orang tua. Kemudian yang tiga adalah mendukung pemenuhan esensial. Seri empat, kapasitas perencanaan berbasis data. Kemudian lingkungan belajar aman, lingkungan belajar inklusif, sarana, kemudian lingkungan belajar partisipatif. Ini adalah panduan-panduan yang sudah ada di PAUDpedia. Demikian Bapak Ibu, nanti secara teknisnya Bapak Ibu akan diberikan penjelasan detail seperti apa eh, pelaksanaan PAUD HI-nya. Teknisnya akan disampaikan oleh Mbak Yani berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Saripada Harahap atas pemaparan yang telah diberikan. Izin Bapak Ibu jika ada pertanyaan perihal materi yang telah disampaikan oleh Bapak Saripada, mohon disimpan terlebih dahulu dikarenakan kita akan melanjutkan ke pemaparan materi selanjutnya, yaitu adalah program PAUD HI tahun 2025 di Kementerian Dasar dan Menengah yang akan disampaikan oleh Ibu Suryani Silnulingga sebagai penanggung jawab PAUD HI di Direktorat PAUD. Kepada Ibu Suryani kami perkenankan. Baik, terima kasih banyak Mbak Marini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang sama-sama kami hormati. Baik, izin Ibu dan Bapak semua yang sama-sama kami hormati perwakilan dari OPD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Izinkan saya, Yani Singgah, untuk bersama-sama kita mendengar Ibu Bapak ya pelaksanaan program pengembangan anak usia dini holistik integratif tahun 2025. Sebentar.
Baik, izin seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pada, begitu ya, PAUD HI merupakan sebuah upaya bersama begitu ya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini yang beragam dan pastinya saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi sesuai dengan peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013. Adapun tujuannya adalah seluruh anak usia dini di Indonesia begitu ya Ibu Bapak, harapannya mendapatkan hak yang sama begitu, mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan anak yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Mohon maaf Ibu Bapak, kendala teknis di kami. Oke, saya ulangi. Oke, adapun tujuan dari pelaksanaan PAUD HI itu sendiri adalah setiap anak di Indonesia, setiap anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oke, lanjut. Nah, Ibu Bapak tadi juga sudah sempat disinggung begitu ya oleh Bapak Soripada, dan saya yakin Ibu Bapak dari UPT dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sudah terinfo begitu ya terkait dengan 8 indikator layanan esensial anak usia dini yang harapannya dapat dipenuhi oleh semua satuan PAUD kita yang ada di Indonesia. Jadi ke-8 indikator tersebut adalah yang pertama, penyelenggaraan kelas orang tua atau biasa kita dengar dengan istilah parenting begitu ya. Ada satuan PAUD yang mampu melaksanakan 1 bulan sekali, syukur alhamdulillah begitu ya. Jika ada yang mampunya 2 bulan sekali atau paling tidak 3 bulan sekali, itu sudah dapat kita katakan menggunakan kelas orang tua. Kemudian pemantauan pertumbuhan anak dan pemantauan perkembangan anak ini pastinya satuan PAUD tidak dapat bekerja sendiri ya Ibu Bapak, dan juga bukan domainnya satuan PAUD begitu ya, tetapi harus berkoordinasi, harus bersinergi, bekerja sama dengan unit terkait. Dalam hal ini adalah Puskesmas gitu ya. Jadi bagaimana kader dari Puskesmas melakukan pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak gitu ya. Jadi data anak kita tumbuh kembangnya itu tercatat Ibu Bapak. Jadi dan ini pun ada di Dapodik begitu ya. Misalnya usia 5 tahun, tinggi anak kita seharusnya berapa? Misalnya 110 cm. Ini contoh Ibu Bapak ya. Nah, hal ini harus tercatat gitu ya. Satuan PAUD mendapatkan hasil dari pengukuran pertumbuhan anak tersebut. Satuan PAUD mendapatkan hasil dari pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, kemudian pengukuran lingkar kepala yang dilakukan oleh Puskesmas seperti itu ya. Kemudian begitu juga dengan perkembangan anaknya yang biasa kita kenal dengan istilah DDTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Kemudian indikator keempat yaitu koordinasi lintas sektor dengan unit lain terkait dengan kesehatan dan gizi. Jadi ketika misalnya tadi dari kader Puskesmas kita sudah melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak begitu ya, dan ada anak kita yang katakanlah jauh gitu ya Ibu Bapak, ini tupoksinya Puskesmas gitu. Jadi jika anak kita tingginya kurang dari 110 cm ketika dia berusia 5 tahun gitu ya. Tidak langsung kita katakan anak ini memiliki gizi yang kurang gitu ya, karena ada yang namanya rentang atau kita bisa lihat di kurva KMS anak begitu ya, atau KIA. Nah,
ketika anak kita katakanlah berada di titik atau di kurva yang kurang gitu ya, yang jauh di bawah tinggi badan seharusnya. Nah, disinilah peran kita gitu ya, berkoordinasi dengan lintas sektor. Jadi nanti puskesmas ketika sudah mendapatkan hasil, dapat langsung menindaklanjuti kebutuhan dari anak tersebut yang sudah dipantau pertumbuhannya dan dirasa kurang seperti itu. Kemudian indikator yang kelima adalah PHBS yang pastinya sudah ada di satuan PAUD kita ya Ibu Bapak. Tidak perlu yang terlalu canggih begitu ya, minimal saja minimal setiap satuan PAUD kita memiliki tempat cuci tangan dengan air mengalir begitu ya. Jadi silakan, kita yakin Ibu Bapak di PAUD, guru-guru kita, pendidik kita itu luar biasa kreatif gitu ya, menggunakan bahan yang sederhana, tetapi dengan catatan harus dengan air mengalir. Kemudian indikator keenam adalah pemberian makanan tambahan begitu ya atau PMT. Ini monggo mau isinya kudapan begitu Ibu Bapak yang disesuaikan dengan kearifan lokal sesuai dengan program Kemenkes gitu ya atau mau makan besar gitu ya. Beberapa satuan PAUD yang kami temui ketika kami datang ke satuan gitu ya, ada yang melakukan PMT dengan bentuk kudapan atau snack atau melaksanakan makan besar katakanlah seminggu sekali atau sebulan sekali tergantung dengan kemampuan satuan PAUD itu sendiri. Kemudian indikator yang ketujuh adalah pemantauan kepemilikan NIK begitu ya karena ini tadi kita sudah berbicara holistik Ibu Bapak ya dan pastinya kalau sudah holistik ini keseluruhan maka perlindungan anak pun kita harus perhatikan NIK-nya, KIA-nya begitu ya karena anak memiliki identitas bahwa mereka legal, bahwa mereka tercatat di dalam hukum itu adalah salah satu hak anak. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi pemantauan kepemilikan NIK ini tidak sekedar hanya agar anak mendapatkan BOSP, tetapi lebih dari itu anak diakui oleh negara keberadaannya. Dan yang terakhir adalah ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih yang sampai saat ini masih menjadi PR kita bersama. Oke, kita lanjut. Nah, ini Ibu Bapak, mohon izin kami sampaikan program PAUD HI yang sudah dilakukan selama 5 tahun ke belakang begitu ya. Saya yakin Ibu Bapak juga sudah terinfo bahwa setiap tahunnya Direktorat PAUD memberikan intervensi begitu ya kepada 50 kabupaten kota setiap tahunnya sehingga dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sudah 250 kabupaten kota yang terintervensi oleh Direktorat PAUD. Adapun bentuk intervensi tersebut adalah dana ya Ibu Bapak sebesar 150 juta setiap tahunnya yang diperuntukkan untuk penyusunan regulasi, peraturan bupati atau wali kota terkait dengan PAUD HI, kemudian penyusunan SK gugus tugas, siapa saja OPD yang terlibat begitu ya, untuk melaksanakan PAUD HI di daerahnya dan juga penyusunan rencana aksi daerah yang merupakan turunan dari rencana aksi nasional. Kemudian dari dana intervensi tersebut juga setiap daerah dapat melaksanakan BIMTEK PAUD HI gitu ya yang dilakukan oleh fasilitator yang nantinya fasilitator ini akan dilatih oleh Direktorat PAUD. Oke, kita lanjut. Nah, ini Ibu Bapak contoh regulasi yang sudah terbit, yang sudah berhasil terbit dari intervensi PAUD HI, ada dari Kota Bontang dan juga ada dari Kota Surakarta. Izin saya sampaikan, ini adalah merupakan contoh praktek baik begitu ya. Seperti Kota Surakarta yang terintervensi di tahun 2020, sehingga mereka memiliki pengajuan dana Ibu Bapak 2022 Kota Surakarta ini terintervensi dan mereka berhasil menerbitkan peraturan wali kota, SK gugus tugas dan juga rencana aksi daerah sehingga di tahun 2024 Kota Surakarta ini memiliki APBD untuk melaksanakan BIMTEK PAUD HI kepada seluruh gitu ya, kepada seluruh satuan yang ada di Kota Surakarta. Jadi untuk Kota Surakarta tidak ada satuan PAUD yang belum mendapatkan BIMTEK begitu. Inilah salah satu praktek baik Ibu Bapak dengan terbitnya sebuah regulasi.
Oke, kita lanjut. Nah, ini Ibu Bapak dari tahun 2020 sampai dengan 2024 kita sudah melatih 500 orang fasilitator setiap tahunnya gitu ya. Adapun fasilitator ini terdiri dari Dinas Pendidikan, kemudian organisasi mitra PAUD, bisa IGTKI, Himpaudi, kemudian PKG, kemudian dari satuan PAUD, baik guru atau kepala sekolah, dan juga pegiat akademisi atau komunitas seperti itu. Jadi setiap tahunnya Direktorat PAUD melatih perwakilan 10 fasilitator dari masing-masing kabupaten kota. Seperti itu. Jadi setiap tahun ada 500 fasilitator yang dilatih. Seperti itu, Ibu Bapak. Oke, kita lanjut. Dan juga pendampingan. Jadi dengan dana intervensi tersebut, seperti yang tadi sudah kita dengar bersama, setelah fasilitator ini mendapatkan BIMTEK oleh Direktorat PAUD, maka fasilitator dan Dinas Pendidikan bersama-sama melaksanakan BIMTEK di daerahnya masing-masing. Nah, siapa sasaran BIMTEK-nya? Sasaran BIMTEK di daerah ini adalah 100 satuan PAUD dari setiap kabupaten kota. Jadi jika ada 50 kabupaten kota yang terintervensi, maka setiap tahunnya akan ada 5.000 satuan PAUD yang sudah mendapatkan BIMTEK yang dilaksanakan oleh setiap daerah. Oke, kita lanjut. Nah, ini Ibu Bapak, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bapak Soripada bahwa PAUD HI ini merupakan salah satu strategi dari pemerintah begitu ya, dari program Bapak Presiden kita, salah satu program P2S yaitu percepatan penurunan stunting. Jadi salah satu cantolannya adalah Peraturan Presiden 72 nomor 72 tahun 2021 seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bersama, nanti Ibu Bapak bisa membaca untuk informasi lebih lanjut, nanti kita akan berikan linknya seperti itu. Tetapi izin kami kuatkan kembali bahwa yang dilakukan oleh Direktorat PAUD ini adalah intervensi yang tidak menyentuh langsung seperti itu ya, Ibu Bapak. Jadi sensitif, tidak spesifik seperti Kemenkes gitu ya, yang langsung menyasar kepada ibu hamil, langsung menyasar kepada balita seperti itu, atau 1000 HPK gitu. Jadi kita ada di sesuai dengan tupoksi kita, Kemendikbudristek, kita ada di Direktorat PAUD begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Ibu Bapak, kita bisa lihat bersama begitu ya, kondisi data pemenuhan indikator PAUD HI periode akhir tahun 2024 tahun lalu begitu ya. Jika tadi di awal kita sudah bersama-sama mendapatkan informasi terkait dengan 8 indikator, mulai dari pelaksanaan kelas orang tua sampai dengan ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih begitu ya. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2024 satuan PAUD dikatakan sudah melaksanakan PAUD HI ketika setidaknya Ibu Bapak ya, minimal 6 indikator terpenuhi seperti itu. Nah, di sini kita dapat lihat bersama pada tahun 2024 sudah 93% satuan PAUD kita yang melaksanakan PAUD HI begitu ya. Tetapi kita tidak melihat setiap indikator Ibu Bapak ya. Jadi tidak ada istilah indikator 1 sampai indikator 6 saja begitu ya, tidak, tetapi 6 saja dari 8 indikator gitu ya. Memang kita masih jauh Ibu Bapak dari ideal gitu ya. Karena kalau kita mau adil gitu ya, mau fair, ketika kita menyebut PAUD holistik integratif itu artinya holistik keseluruhan begitu ya. Berarti harusnya tidak ada pilih-pilih indikator gitu. Harusnya minimal ya 88-nya harus terpenuhi. Nah, tetapi kalau kita mau ada di kondisi ideal tersebut, kita bisa lihat bersama di layar, kita masih sangat jauh ya Ibu Bapak dari kondisi ideal. Karena kalau mau semua indikator terpenuhi, kita masih ada di posisi 10% gitu ya, 10,30% gitu ya, karena seperti kita ketahui bersama masih banyak satuan PAUD yang belum memiliki toilet seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bersama Ibu Bapak
Maka setelah tahun 2024 ini tercapai 6 indikator, maka kita akan melaksanakan peningkatan kembali berapa indikator sih yang harus kita capai di tahun 2025 ini. Oke, next. Nah, ini ya Ibu Bapak, masing-masing capaian indikator kita bisa melihat bersama begitu ya. Untuk indikator pertama sudah 88%, pemantauan pertumbuhan 96%, pemantauan perkembangan 97%, kemudian koordinasi lintas sektor. Ini alhamdulillah semua sudah melaksanakan 100%, kemudian PHBS 85, pemberian makanan tambahan 97, kemudian anak kita yang sudah memiliki akte kelahiran atau NIK sudah 96%, kemudian sanitasi dan air bersih yang masih sangat jauh ya Ibu Bapak 16%. Jadi PR kita adalah indikator ke-8 dan indikator ke-5. Seperti itu ya. Nah, bagaimana sih Ibu Bapak kita bisa mendapatkan data persentase ini gitu ya? Kok bisa kelas orang tuanya 88%? Nah, inilah yang harus kita sama-sama pastikan begitu ya Ibu Bapak, satuan PAUD di daerah Ibu Bapak melakukan pemutakhiran di Dapodik gitu ya terkait dengan 8 indikator PAUD HI. Oke, kita lanjut. Oke, ini untuk sebaran datanya ya Ibu Bapak. Ini adalah data per tanggal 31 Desember 2024. Kemudian ada 3 wilayah gitu ya dengan jumlah satuan PAUD yang paling banyak memenuhi minimal indikator PAUD HI, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini merupakan provinsi yang memang paling banyak penduduknya, seperti itu ya. Kemudian mohon izin kami sampaikan 5 wilayah yang paling sedikit memenuhi minimal indikator PAUD HI yang pastinya Ibu Bapak ini adalah PR kita bersama begitu ya. Ada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan juga Papua Barat. Oke, kita lanjut. Nah, ini Ibu Bapak, mohon kita agak fokus di sini, izin. Jadi target pemenuhan 8 indikator layanan esensial PAUD HI di tahun 2029 ya Ibu Bapak, ini adalah 80%. 80% satuan PAUD memenuhi minimal 7 dari 8 indikator. Begitu ya, target di Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 sudah tercapai gitu ya. Kalau kita buka Perpres 72 tahun 2021, target dari Kemendikbudristek adalah 70% satuan PAUD melaksanakan PAUD HI. Nah, ketika tadi kita mundur sedikit Ibu Bapak, kita melihat bahwa data tersebut sudah terpenuhi begitu ya. Sudah 93 satuan PAUD kita yang melaksanakan minimal 6 saja dari 8 indikator. Nah, atas dasar tersebutlah maka di tahun 2025 ini harapannya adalah 80 tahun 2025 ini adalah 70% satuan PAUD melaksanakan minimal 7 dari 8 indikator. Begitu ya. Jadi kalau nanti untuk di tahun 2029 80%, nah salah satu usaha kita, salah satu ikhtiar kita adalah kita mulai dari tahun 2025 ini 70% satuan PAUD kita melaksanakan minimal 7 dari 8 indikator. Oke, lanjut. Baik, Ibu Bapak, izin kita dapat lihat bersama program pengembangan anak usia dini holistik integratif tahun 2025 di Kemendikbudristek begitu ya. Di Direktorat PAUD yang pertama adalah penyusunan bahan advokasi, kemudian pelaksanaan BIMTEK Fasil PAUD HI di daerah, kemudian pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kemitraan dalam mendukung PAUD HI. Oke, lanjut.
Nah, ini Ibu Bapak, yang pertama adalah penyusunan bahan advokasi. Ada 2 bahan advokasi yang disusun di Direktorat PAUD ya. Yang pertama adalah panduan pelaksanaan BIMTEK untuk fasilitator PAUD HI. Nah, ini siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya adalah kami, Ibu Bapak, Direktorat PAUD begitu ya, yang akan mengundang 2 perwakilan dari 50 kabupaten kota gitu ya. Dan yang kedua adalah panduan penguatan kapasitas PAUD HI bagi satuan PAUD. Begitu. Jadi setelah 2 fasilitator ini mendapatkan BIMTEK, maka harapannya akan ada eh, apa ya, semacam BIMTEK begitu ya Ibu Bapak. Kan kami juga belum belum tahu begitu ya bagaimana kondisi di daerah Bapak, apakah ada APBD untuk pelaksanaan BIMTEK PAUD HI ini begitu ya. Nah, jadi tidak dikunci Ibu Bapak, tidak dikunci harus hanya melaksanakan BIMTEK begitu ya, tidak. Tapi Ibu Bapak Ibu Bapak dapat melaksanakan BIMTEK, webinar, pendampingan, dan coaching klinik seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini bimbingan teknis fasilitator PAUD HI di daerah begitu ya, Ibu Bapak. Seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kalau tadi Ibu Bapak melihat data, setiap kabupaten kota yang di BIMTEK adalah 10 orang fasilitator. Seperti yang kita ketahui bersama juga Ibu Bapak, dengan adanya efisiensi di tahun 2025 ini, Direktorat PAUD tidak lagi bisa melaksanakan kegiatan BIMTEK Fasil untuk 10 fasilitator. Begitu ya. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengundang 2 fasilitator begitu ya, yang harapannya nanti akan mendapat melaksanakan BIMTEK, webinar atau coaching klinik dan pendampingan di daerahnya masing-masing. Siapa saja 2 orang tersebut yang akan di BIMTEK oleh Direktorat PAUD? Yang pertama pastinya begitu ya dari Dinas Pendidikan Ibu Bapak. Dan unsur yang kedua adalah dari satuan PAUD. Silahkan jika Bapak ingin mengajukan pendidik atau kepala sekolah, kami tidak ada intervensi di dalamnya. Adapun kriteria kabupaten kota yang akan mendapatkan BIMTEK Fasil ini adalah yang pertama, diprioritaskan memiliki peraturan bupati atau wali kota terkait PAUD HI. Ini prioritas ya Ibu Bapak, jika memang belum ada tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah berkomitmen menyusun surat edaran kepala daerah terkait dengan PAUD HI. Jadi kami juga memahami begitu ya, karena di tahun ini tidak ada lagi bantuan. Saya juga tidak tahu ya Ibu Bapak, karena sampai saat ini kondisinya masih dalam blokir untuk bantuan PAUD HI. Jadi yang dapat kita lakukan adalah setidaknya gitu ya, minimal kalau penyusunan regulasi seperti peraturan bupati, wali kota, SK gugus tugas, dan RAD itu pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu ya. Kami juga paham hal tersebut. Jadi solusinya adalah kita sama-sama berkomitmen setidaknya dapat tersusun surat edaran dari kepala daerah begitu ya, agar kita semua apa namanya, stakeholder terkait gitu ya, tidak hanya dinas pendidikan, karena dinas pendidikan pastinya tidak mungkin bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan lintas OPD untuk sama-sama yuk bareng-bareng kita laksanakan PAUD HI di daerah kita gitu ya. Dan yang ketiga adalah diprioritaskan kabupaten kota yang memiliki angka prevalensi tinggi berdasarkan SSGI tahun 2022 dan SKI. SSGI itu Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 dan juga SKI tahun 2023 dari Kemenkes. Nanti Ibu Bapak bisa silahkan, sudah banyak bisa kita googling gitu ya, kapan saja. Dan yang keempat adalah bersedia melaksanakan penguatan kapasitas PAUD HI kepada satuan PAUD. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Direktorat PAUD bersama dengan UPT akan melakukan pendampingan begitu ya Ibu Bapak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk bersama-sama kita maksimalkan berjalannya program PAUD HI. Biasanya kami juga akan turun langsung juga ke satuan PAUD di daerah Ibu Bapak. Oke, lanjut.
Nah, ini dia Ibu Bapak izin kami sampaikan peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di wilayah Ibu Bapak nantinya. Yang pertama adalah mengawal dan memastikan PAUD HI di wilayah kerjanya gitu ya, dengan melibatkan lintas OPD yang terkait. Silahkan Ibu Bapak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian Dukcapil, dan sebagainya gitu ya, untuk menghadirkan inovasi dan pencapaian pada pengimbasan PAUD HI, kemudian mendampingi satuan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD HI, serta mendampingi dan memastikan satuan PAUD dalam melakukan pemutahiran di Dapodik gitu ya. Jadi setelah satuan PAUD melaksanakan 7 minimal tadi ya dari 8 indikator, jangan lupa juga untuk didampingi dan dipastikan bahwa mereka melakukan pemutahiran di Dapodik terkait dengan 8 indikator PAUD HI. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia Ibu Bapak untuk seri panduan berkualitas yang sama-sama bisa mendukung terlaksananya PAUD HI. Oke. Ya, next. Ya, sama mungkin itu dari saya. Mohon izin, mohon maaf pada Ibu Bapak semua jika ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Waalaikumsalam. Marini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yani atas paparan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk termin pertama, kita akan memulai dengan 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu bisa langsung klik tombol raise hand atau mungkin bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ada dari Ibu Parida ya dari BPMP Sumatera Utara. Izin Ibu, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Selamat pagi, salam jumpa Ibu Marini, Bapak Harahap, dan Bu Yani. Sudah lama sekali kita tidak jumpa ya. Saya mau ngaju pertanyaan asal paparan dari Bapak Harahap tadi Bu. Oh ya, dengan Pak Saripada ya. Pak Harahap, ya. Pak Saripada Harahap. Bapak tadi ada memaparkan tentang pendampingan peningkatan fasilitator di kabupaten kota. Beberapa tahun yang lalu kita sudah lakukan, kita mendampingi 10 fasilitator ya, ke direktorat ya Bu Yani ya, ada beberapa kali. Dan di sini hubungannya dengan pemerintah daerah. Tadi dari penjelasan Bu Yani kita tidak lagi melakukan itu, tapi ada 2 yang tadinya 10 jadi 2 gitu kan. Mohon ke bantuan Pak, pencerahan kepada Bapak Suripada, kalau memang itu akan kita lakukan di kabupaten kota pasti melibatkan dinas pendidikan dan pemerintahan daerah ya Bu ya. Jadi di sini kami mohon bantuannya bagaimana caranya supaya kegiatan ini tetap berjalan untuk penurunan stunting tadi di kabupaten kota, karena kita sudah melakukan beberapa tahun ini untuk kegiatan itu. Alhamdulillah kita sudah bimbing guru kepala sekolah bahkan dinasnya sendiri untuk mengisi pemutahiran Dapodik itu Bu Yani, seperti yang Ibu paparkan tahun lalu. Nah tahun ini itu yang pertama untuk Pak Harahap. Ke Bu Yani ada tadi penjelaskan tentang 7 atau 8 Dapodik untuk PAUD yang harus kita isi di 2025 ini ya Bu ya. Tahun lalu kita sudah lakukan sosialisasi dan ada beberapa kabupaten yang sudah kita bimbing untuk mengisi Dapodik yang di dalamnya terdapat program-program 8 indikator esensial PAUD HI. Apakah sekarang ya Bu ya, tahun 2025 ini kita juga akan melakukan itu, tetapi 7 atau 8 ini wajibkah atau tidakkah, atau seperti yang tahun lalu kita
kemarin ada beberapa sekolah yang hanya bisa mengisi 6 karena sanitasinya belum selesai dan sebagainya. Itu saja pertanyaan saya untuk memperkuat program kita dalam pengisian dakodik di sekolah kita untuk perbuk atau perwal tentang stunting atau PAUD HI. Nanti kita akan koordinasikan dengan Bapak kita bagaimana caranya kita bisa, atau ketua PIC kita ada, ketua tim PAUD kita ada, nanti bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan kabupaten daerah untuk membuat produk, karena kami di Sumatera Utara banyak kabupaten, 33 kabupaten dan 1 provinsi yang harus kita layani. Demikian saja Pak Harahap dan Bu Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Parida. Izin pertanyaan pertama ditujukan untuk kepada Pak Bapak Harahap. Iya, kepada Bapak Harahap diperkenankan. Bapak Harap jadinya. Baik, makasih Bu Parida. Ya, Pak. Berarti ini udah nyambung Bu Parida. Jadi tahun lalu kita ada 10 orang fasilitator yang kita latih, tapi tahun ini kita akan melatih 2 orang fasilitator. 2 orang itu terdiri dari 1 perwakilan dari Dinas Kabupaten Kota, yang satunya dari Satuan PAUD. Kemudian ini karena targetnya kita adalah kabupaten kota yang baru, bukan yang tahun lalu. Iya, betul Pak. Ini tentunya targetnya diharapkan tiap kabupaten kota itu memiliki 100 PAUD yang melaksanakan PAUD HI. Jadi ini adalah program yang baru bagi kabupaten kota yang belum istilahnya dianggap belum melaksanakan PAUD HI-nya. Seperti itu Bu Parida. Wajib 100 ya Pak ya? Harap. Harapannya kan kalau target boleh 101 juga boleh. Oh gitu. Karena kabupaten kita Bapak tahu sendiri, kabupaten kita jauh-jauh gitu kan Pak. Alhamdulillah. Ya. Nanti waktu bisa lebih malah. Waktu pelaksanaan pendampingan yang akan dilakukan direktorat, apakah BPMP juga dilibatkan Bapak seperti tahun lalu? Kita akan pikirkan dulu karena sebenarnya BPMP itu kan tahun lalu udah dapat dan ini sebenarnya nggak jauh berbeda. Jadi sebenarnya kita anggap BPPMP itu sudah memahami juga gitu, tinggal nerusin. Jadi kalau untuk updating sih nanti kita akan sampaikan bila mana ada program-program usulan yang baru seperti itu Bu Parida. Iya, terima kasih Pak. Pokoknya semuanya kita itu tetap di BPMP. Alhamdulillah, terima kasih Pak Harahap. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Harahap telah memberikan penjelasan. Apakah cukup jelas, Ibu Parida? Sudah jelas. Kebuyannya tadi 7 indikator. Baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua ditujukan untuk Ibu Suryani tentang apakah pemenuhan indikator yang di Dapodik itu wajib 7 dari 8, gitu ya Ibu ya. Kepada Ibu Suryani diperkenankan. Baik, terima kasih Bu Parida. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya Ibu, jadi berdasarkan data yang tadi kita lihat bersama begitu ya Ibu, bahwa di tahun 2024 kemarin sudah 6 indikator nih Bu terpenuhi begitu ya. Data yang kita lihat tadi ada sekitar 93% gitu ya terpenuhi. Nah, kita kan tadi berbicara PAUD holistik integratif gitu ya Ibu. Di mana kalau kita berbicara holistik ini kan artinya keseluruhan. Nah, karena kita juga sama-sama memahami begitu ya bahwa satuan PAUD ini yang kelola mayoritas adalah masyarakat begitu ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan langsung 8-8-nya gitu ya, tetapi berproses. Nah, karena kita juga harapannya bisa tercapai ideal 8 indikator, maka kita naikkan Ibu. Kalau sebelumnya di tahun 2024 itu ada 6 indikator gitu ya. Di tahun 2025 ini harapannya gitu ya, 7 indikator bisa dipenuhi oleh satuan PAUD kita. Begitu Ibu. Berarti harus menyampaikan kembali lagi di Dinas Pendidikan. Betul. Biar ditindaklanjuti sama Ibu Ketua kita Ibu.
Betul, betul. Dan mungkin Mas David bisa bantu tampilkan, Mas David. David, tampilin data. Oke, kita tampilkan. Izin Ibu Bapak, kita lihat kembali. Nah, di sini Yang tampak bukan ini di Zoom. sebentar. Bukan. Naik satu, naik satu. Coba yang ada 93% Mas David. Nah, ini dia Ibu Bapak, kita lihat bersama. Tahun 2024 begitu ya, berdasarkan Dapodik di bulan Desember. Sebentar, ada kendala teknis di kami. Nah, kasih sinyalnya. Oke, Ibu Bapak izin. Nah, di tahun 2024 ini Ibu Bapak kita dapat lihat bersama begitu ya. Jadi cut off 31 Desember 2024 sudah ada 191.277 atau sekitar 93,8% dari jumlah satuan PAUD kita 203.830 yang melaksanakan minimal begitu ya 6 indikator. Dan kalau kita lihat lagi di bawahnya, izin Ibu Bapak, minimal 7 indikator. Ini pun alhamdulillah gitu ya, puji syukur kita juga sudah tercapai. Sudah ada 73 PAUD yang sudah memenuhi minimal 7 indikator. Nah, atas dasar inilah, maka di tahun 2025 ini, indikator yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD kita naikkan. Begitu, Bu Faridah. Oke, Ibu dan Bapak sekalian. terima kasih Bu Yani. Ya, terima kasih. Nanti di akhir kegiatan kita akan kirimkan, kita akan share materi kita pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Suryani telah memberikan jawaban yang sangat-sangat luar biasa ya. Apakah sudah cukup jelas Ibu Farida? Jelas sekali. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Aji, kasih PAUD Disdik. Kepada Bapak Aji, diperkenankan Pak. Izin masih belum terdengar suaranya Bapak. Iya, masih belum terdengar. Baik. Kalau gini Bu, Oh ya, sudah cukup terdengar jelas Bapak. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pendidikan Bidang PAUD Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau. Ya, terkait yang disampaikan tadi oleh narasumber tentang PAUD HI. Untuk di Kabupaten Malinau yang melaksanakan PAUD HI itu baru 4 satuan pendidikan yang sudah ditetapkan melaksanakan PAUD HI sejak selama tahun berjalan. Nah, untuk di tahun 2025 itu kami juga ingin menambah untuk satuan PAUD yang melaksanakan PAUD HI. Nah, kemudian untuk fasilitator itu juga sudah mengikuti bintek ataupun pelatihan itu sebanyak 10 orang. Ya, namun dalam untuk pengembangan
atau menambahkan satuan pendidikan yang melaksanakan PAUD HI itu belum belum apa namanya belum ditambah atau belum dikembangkan gitu. Nah, kemudian ada tadi rencana dari mana tadi eh, untuk melaksanakan BIMTEK itu ada 2 orang nanti dari Iya, dinas pendidikan maupun dari satuan pendidikan. Nanti kami tunggu informasi itu. Kemudian Bu, yang sama dengan pertanyaan dari Ibu dari mana tadi tentang pemenuhan 8 indikator. iya, betul Pak. Karena di daerah kami, khususnya di Kabupaten Malinau, Malina. banyak memang PAUD atau KB, kelompok bermain yang swasta dan juga itu apa namanya tidak ada Oke, jaringan gitu. Nah, memang agak sulit untuk memenuhi 8 indikator ini eh, di, di daerah kami. Nah, misalkan kalau mungkin tidak mencapai 5 atau 6 begitu saja, bagaimana gitu. Eh, Lalu yang berikut untuk penganggaran dalam pengembangan PAUD HI itu juga belum 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 ada dari Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan anggaran untuk itu. Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, berarti karena terkendala jaringan tidak bisa mengupdate di Dapodik ataukah seperti apa atau memang belum terpenuhi kebutuhan esensialnya? Ada yang belum terpenuhi Hmm. dan ada juga kalau untuk update Dapodik itu memang Hmm. operator Dapodiknya itu turun ke kabupaten ataupun ke kecamatan Oke, untuk baik. update gitu. Ya. Oke, baik. Izin Ibu Mbak Suryani diperkenankan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pertanyaan dari Bapak Ajis perihal apakah eh, penanggulangan seperti apa baiknya ketika di Kabupaten Malinau, Kaltara masih banyak sekolah atau satuan PAUD yang swasta dan juga karena terkendala jaringan juga bisa menyebabkan tidak terupdate-nya data di Dapodik tentang kebutuhan esensial yang sudah tercapai. Kepada Ibu Suryani kami perkenankan. Baik, terima kasih Mbak Marini. Terima kasih Pak Ajis. Salam kenal Bapak dari Kabupaten Malinau gitu ya. Jadi tadi Bapak sampaikan ada kendala sinyal begitu ya Pak ya. Yang pertama kendala sinyal mungkin izin kita akan diskusi Bapak. Jadi tahun 2024 kemarin begitu ya, kami pun melaksanakan uji petik begitu ya Bapak. Kami turun ke daerah karena kita dapatkan kasus begitu ya, satuan PAUD yang ketika sudah memenuhi sebelumnya katakanlah 7 atau 8 indikator, ketika dimutahi satuan PAUD tersebut kita tarik lagi data terbaru mengalami penurunan begitu ya. Nanti sambil tim kami mencari datanya Bapak. Jadi ketika 7 atau 8 indikator tersebut sudah terpenuhi, kemudian menjadi 3 atau 4 indikator begitu ya. Nah, kami melakukan uji petik Bapak. Jadi betul seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada kendala begitu. Selain sinyal, kemudian mungkin Bapak yang terjadi adalah perangkat ya. Perangkat dari setiap satuan PAUD kita. Jadi kita temui juga tidak semua satuan PAUD kita memiliki perangkat laptop begitu ya. Kemudian yang paling krusial adalah Bapak kurangnya pemahaman begitu ya, mungkin ini PR kita bersama. Jadi satuan PAUD itu masih banyak yang belum terinfo bahwa setelah mereka melaksanakan 8 indikator layanan esensial PAUD HI tersebut, operatornya juga harus melakukan pemutakhiran di Dapodik seperti itu. Nah, inilah tugas kita bersama Bapak. Layaknya BOSP begitu ya, yang ada cut off datanya gitu ya. Nah, tetapi kalau PAUD HI ini tidak begitu gitu ya, karena tidak ada istilahnya benefit secara langsung gitu ya kepada satuan PAUD. Jadi tetap satuan PAUD ini diwajibkan untuk memutakhirkan
8 indikator di Dapodik tersebut. Nah, bisa kita turun, Mas David. Oke, lanjut. Lanjut terus, yang langsung kesimpulan. Nah, oke, lanjut. Nah, ini Bapak ya, kita ingin mendapatkan kendala. Kenapa sih bisa turun gitu ya, pemenuhan indikatornya. Oke, lanjut. Langsung ke, oh sorry, di atasnya Mas David. Oke, lanjut. Oh, oke. Yang hasilnya Mas David, yang evaluasi. Realista monitor, bisa bantu carikan filenya. Sebentar saya carikan ya. Ya, seperti itu Bapak. Jadi hasil dari uji petik kami turun langsung ke lapangan dan juga ke Satuan PAUD melalui survei cepat begitu ya. Satuan PAUD mengisi G-form memang terdapat kendala begitu ya Pak. Jadi masih banyak Satuan PAUD yang ternyata sudah melaksanakan PAUD HI gitu ya. Bahkan mereka, oh ada 8 ya Ibu ya indikatornya gitu ya. Kami sebenarnya sudah laksanakan, tidak harus memutakhirkan di Dapodik. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Betul ya apa yang disampaikan dengan Ibu tadi untuk kendala itu termasuk sumber daya manusianya di Satuan PAUD, kemudian juga perangkat. Memang betul, Bu. Oke, terima kasih, Bunda. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji, sudah cukup jelas ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Eh, Pertanyaan yang ketiga ada di kolom komentar, izin saya bacakan juga, masih dari Kabupaten Malinau. Mohon izin bertanya, apakah hanya Satuan PAUD Negeri saja yang bisa menjadi PAUD HI? Kepada Ibu Suryani diperkenankan. Baik, terima kasih Ibu Siti Arfa, iya dari Kabupaten Malinau juga ini. Luar biasa semangatnya Malinau. Oke, terima kasih menarik sekali Ibu. Jawabannya tidak begitu ya, karena berdasarkan data pun baru 3% Satuan PAUD kita yang dikelola oleh pemerintah begitu ya, mayoritas 97% masih dikelola oleh masyarakat. Dan PAUD HI ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak ada dikotomi di sini, tidak ada hanya untuk TK Pembina, tidak ada hanya untuk swasta, tapi yuk bareng-bareng kita bersama-sama memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini di negara kita, di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan, Oke, baik. Ibu, apakah sudah cukup jelas ya jawabannya? Jadi bukan hanya sekolah negeri, tapi sekolah swasta juga dapat menjalankan program PAUD HI. Karena pengembangan anak usia dini holistik integratif itu adalah salah satu kebutuhan yang harus memang kita penuhi. Oke, baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Oh, masih dengan Ibu Arfa. Iya ya, izin saya bacakan ya Ibu. Ada 8 indikator layanan di PAUD HI. Di Satuan PAUD tempat kami itu telah melaksanakan beberapa indikator, namun untuk indikator yang ketujuh itu agak sulit. Mohon penjelasannya. Ini sebenarnya sudah dipaparkan tadi, tapi mungkin kita perjelas lagi ya kepada Ibu Suryani Baik, terima diperkenankan. kasih. Mbak Marini, izin saya bacakan pertanyaan di atasnya ya Mbak Marini, izin ya. Ada satu pertanyaan ke skip sepertinya. Dari Bapak atau Ibu Abidah,
mohon untuk Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat belum pernah diundang pelatihan PAUD HI. Baik Ibu Bapak, kami akan catat begitu ya. Tetapi karena untuk BIMTEK Fasil ini pun kami hanya dapat mengundang 50 kabupaten kota. Jadi pastinya kami akan memiliki kriteria begitu ya. Jadi kita akan sama-sama melihat kabupaten kota mana saja yang memiliki komitmen begitu ya untuk bersama-sama kita laksanakan PAUD HI di daerah kita begitu ya. Jadi setelah dua fasil ini mendapatkan BIMTEK atau penguatan kapasitas, mereka juga harus berkomitmen untuk melaksanakan kalau tidak bisa BIMTEK webinar begitu ya atau coaching klinik atau pendampingan. Jadi tetap informasi ini tersampaikan kepada seperti yang tadi disampaikan Pak pada setidaknya 100 satuan PAUD di daerah Ibu dan Bapak begitu ya. Oke, yang tadi Mbak Marini sampaikan baik. Terima kasih. Ini juga menarik dari Malinau lagi. Wah, ini Mbak Rini ini menyala Malinau kita ini. Iya, luar biasa Malinau. Sangat bersemangat sepertinya. Iya, makasih. Kami sangat mengapresiasi Ibu Bapak semangatnya. Betul sekali, ini pun banyak kami temui ya Ibu Bapak, mohon izin ada 8 indikator. Kemudian di satuan PAUD tempat kami itu telah melaksanakan beberapa indikator, namun untuk indikator ketujuh gitu ya, pemantauan kepemilikan NIK agak sulit. Iya, betul sekali Ibu Bapak, ini izin kami sampaikan juga terkait dengan budaya, begitu ya. Jadi ada beberapa kendala yang akhirnya anak kita gitu ya di satuan PAUD tidak dapat mengakses akte kelahiran atau tercatat di dalam kartu keluarga. Seperti itu. Kami pun kemarin pada saat ke mana ya, ke Kabupaten dan Kota Jayapura gitu ya. Ini masih ada temuan seperti ini. Nah, ini pun sudah kita koordinasikan gitu ya ke level pusat, ke lintas KL. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa PAUD HI ini adalah kerja bersama begitu ya, tidak mungkin Kemendikbudrismen kerja sendiri, tidak mungkin Dinas Pendidikan bekerja sendiri begitu ya. Nah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Ibu Bapak ya yang sangat berperan agar anak kita semua yang ada di PAUD mendapatkan haknya yaitu kepemilikan NIK. Dan ya Kemenak untuk izin jadi di Dukcapil begitu ya Ibu Bapak terkendala begitu ya, ada kendala anak kita belum bisa mendapatkan NIK begitu. Dan kemarin pun banyak apa namanya praktek-praktek baik yang disampaikan oleh fasilitator kita juga di daerah gitu ya, bahwa solusinya nanti dari Dukcapil yang akan memberikan bagaimana jalan keluarnya, apakah anak kita ini akan dituliskan misalnya dari anak dari ibu kandungnya atau seperti apa nanti yuk bareng-bareng ini Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan Dukcapil seperti itu. Tapi dari Kemenak sudah banyak melakukan apa namanya tupoksinya untuk apa namanya jenjang pranikah seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Apakah cukup jelas, Ibu? Ibu Siti ya tadi. Oke, ini satu lagi sepertinya Mbak Yani di bawah ya. Izin Bapak Ibu yang lainnya, saya masih membacakan pertanyaan lagi nih dari Ibu Siti Mbak Arfaiyah. Rini izin mungkin yang Ya. langsung raise hand kita Oh, boleh. raise hand aja Iya. dulu ya. Oh, ya oke. Iya. Baik ya Ibu ya, kita simpan dulu pertanyaannya. Yang pertama raise hand-nya dari Ibu Maulina Disdik Pemantang Siantar. Nih, Ibu. Kepada Ibu Mauliana diperkenankan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya kami mohon maaf Bu kalau pertanyaannya mungkin agak kurang berkenan karena gini saya mohon penjelasan Bu. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dari Dinas Pendidikan supaya bisa disebut PAUD HI? Karena tadi setelah saya dengar ada perwa, ada macam-macam. Jadi saya bingung Bu. Kita startnya dari mana dulu? Terus selanjutnya apa gitu? Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Oke, baik Ibu Mauliana ya. Silahkan
Ibu Yani. Baik, terima kasih. Mungkin izin kami colek Bu Farida dari BPMP Sumatera Utara. Kita bersama-sama ya, Ibu Bapak. Jadi pertanyaan dari Ibu Mulyana, pematang siantar gitu ya, langkah-langkah apa aja sih yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan begitu ya? Eh, Banyak begitu ya Ibu ya yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama adalah pastinya berkoordinasi gitu ya dengan lintas OPD gitu ya, stakeholder terkait gitu. Karena untuk kelas orang tua pun ibu bapak gitu ya dapat merekomendasikan satuan PAUD kita gitu ya supaya mereka juga mendapatkan informasi terkait dengan pengasuhan boleh, terkait dengan bagaimana sih meningkatkan gizi anak usia dini gitu ya di masa tumbuh kembangnya begitu ya supaya tumbuh dengan optimal. Jadi banyak tema yang dapat kita lakukan untuk pelaksanaan kelas orang tua. Ini satu contoh indikator ya Ibu ya. Nah, bagaimana? Jadi kita menjembatani gitu ya untuk berkomunikasi dengan OPD terkait agar 8 indikator tersebut terpenuhi begitu ya. Misal tadi seperti pertanyaan yang dari Marina ya kalau tidak salah ya ketika ada anak kita yang tidak mendapatkan haknya gitu ya anak kita nggak punya akta kelahiran anak kita belum tercatat namanya di kartu keluarga. Nah ibu bapak dapat berkoordinasi dengan Dukcapil begitu ya karena ini bukan tugas satuan PAUD bukan juga tugas dinas pendidikan tetapi tugas dinas pendidikan adalah bersinergi gitu ya bekerja sama dicolek-colek gitu ya Dukcapilnya tolong dong dibantu kok ada anak PAUD kami ya yang nggak dapat BOP yang nggak dapat BOSP karena mereka nggak punya NIK. Nah, ini tugas salah satu tugas dari Dinas Pendidikan Pematang Siantar. Nah, ketika tadi Ibu menyampaikan ada regulasi, iya betul sekali Ibu. Regulasi ini sebenarnya bukan tagihan dari Kemendikbudrismen begitu ya. Tetapi dengan adanya regulasi, payung hukum kita ini jadi kuat gitu ya Ibu. Ketika pematang siantar memiliki peraturan bupati terkait PAUD HI gitu ya, DPR kita bisa ngeh nih Bu gitu ya. Oh anak usia dini itu masa krusial ya, berarti saya bisa nih gitu ya. Apa namanya mengajukan gitu ya, kita Dinas Pendidikan ke DPRD Ibu bisa mengajukan dana gitu ya. APBD-nya bisa, ada cantolan Ibu untuk melaksanakan PAUD HI di daerah Ibu gitu ya. Seperti yang tadi kami sampaikan, ada praktek baik dari Kota Surakarta. Ketika mereka memiliki peraturan wali kota terkait PAUD HI, mereka punya dana, Ibu. Mereka punya dana agar semua, nggak langsung sih ya Ibu, sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah gitu ya. Baru 50 satuan PAUD saja yang mendapatkan BIMTEK itu udah keren gitu ya. Udah kece gitu. Jadi dengan adanya regulasi maka payung hukumnya menjadi legal. Seperti itu sih Ibu. Nah, di tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun ke belakang, seperti yang tadi kita dengar bersama, ada dana intervensi dari Direktorat PAUD untuk daerah melaksanakan penyusunan regulasi, gitu ya. Nah, karena ada efisiensi ini tidak ada lagi, mohon maaf sekali Ibu Bapak, gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan apa gitu ya? Kalau memang Ibu Bapak mampu menyusun peraturan bupati atau wali kota, itu luar biasa. Tetapi jika kepala daerahnya gitu ya karena keterbatasan sumber daya dan sebagainya, setidaknya adalah edaran gitu ya, Ibu Bapak yang dapat terbit supaya kita semua OPD yang terkait untuk pemenuhan 8 layanan esensial tadi itu sama-sama apa ya, sama-sama memberikan perhatian yang besar gitu ya untuk pelaksanaan PAUD HI di daerah. Mungkin seperti itu Ibu Mulyana. Oke, Sedikit lagi Bu. baik. Terima kasih. Oke, izin Ibu, Eh, silahkan. eh, itu Bu terkait tadi kita harus berkoordinasi dengan lintas OPD. Apakah kita harus membuat semacam MOU seperti itu Bu? MOU-nya dengan OPD terkait Ibu, misal tadi ya untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak gitu ya. Ini kan tugas dari puskesmas yang berada di bawah Dinas Kesehatan ya Ibu. Nah, yang dapat Ibu lakukan adalah Ibu bersinergi dengan Dinas Kesehatan gitu ya, supaya puskesmas di daerahnya gitu ya, katakanlah kecamatan A gitu. Nah, di satu kecamatan A ini ada beberapa PAUD yang dinaungi
Nah, harapannya ada MOU Puskesmas minimal begitu Ibu 3 bulan sekali datang ke satuan PAUD kita untuk melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi tercatat begitu Ibu Bapak, tumbuh kembang anak kita tingginya dicatat, oh ada pertumbuhannya, ada kenaikannya, berat badannya ada gitu ya, ada kenaikannya. Seperti itu Ibu contoh dari MOU yang dapat dilakukan. Begitu juga dengan Dukcapil gitu ya. Bisa melakukan MOU kepada satuan PAUD kayak gitu ya. Jadi satuan PAUD ketika ada kendala mereka bisa langsung mengakses bagaimana sih supaya anak kita ini memiliki akte kelahiran. Seperti itu Ibu. MOU yang dapat kita namanya sama-sama akselerasi lah ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Maliana dan juga jawaban yang sangat sangat memuaskan ya dari Ibu Suryani Sinulinga. Untuk pertanyaan yang terakhir nih ada yang raise hand dari Bapak Alamsyah Disdikbud Wajo. Kepada Bapak Alamsyah diperkenankan. Izin boleh dibuka mic-nya, Bapak? Oke. Ya, Terima kasih. sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamsyah dari bidang PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami khususnya di Kabupaten Wajo, Ibu, waktu tahun 2021, alhamdulillah mendapat dana intervensi, sehingga kami sudah perbu PAUD sudah ada, RAD sudah ada, SK gugus tugas sudah ada, fasilitator sudah ada, sudah MOU dengan berbagai OPD sudah ada, lembaga PAUD. Seiring berjalannya waktu sampai sekarang sudah ada 119 lembaga PAUD HI yang sudah dieskakan oleh Bupati dari 366 lembaga. Harapan kami untuk kedepannya kami sesuai dengan motivasi dan saran dari Bunda PAUD Kabupaten, bahkan Bunda PAUD Provinsi, supaya lembaga PAUD yang ada kabupaten kota bagaimana supaya menjadi PAUD HI secara keseluruhan. Nah, seiring itu semua ada beberapa ini artinya suara dari teman-teman lembaga yang sudah PAUD HI bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melaksanakan 8 indikator yang ada di PAUD HI itu kan tidak bisa dipungkiri Bu, pasti adalah nilai-nilai yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Walaupun sekolah itu sudah ada BOP. Nah, tapi kalau misalnya jumlah siswanya kurang, pasti kan BOP juga tidak seberapa. Nah, terkait masalah itu, ada beberapa ini saya suarakan dari beberapa teman yang sudah PAUD HI bahwa apakah ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Direktorat PAUD ini, bagi sekolah atau lembaga yang sudah PAUD HI. Contoh, seperti kan kemarin kita laksanakan ada istilah sekolah penggerak ya, program juga Kemendikdasmen itu, waktu masih Kemendikbudristek kemarin, itu ada istilahnya bantuanlah kepada sekolah penggerak kemarin. Ini kan beda ini. Maksud saya begini, adakah khusus untuk PAUD HI yang sudah melaksanakan umpamanya 8 indikator, ada bantuan dikasih kepada sekolah-sekolah supaya ada pembeda antara sekolah yang sudah PAUD HI dengan sekolah yang belum PAUD HI, sehingga motivasi lembaga-lembaga PAUD, sekolah-sekolah lain ya, PAUD yang lain yang belum HI ini termotivasi untuk bagaimana bisa menjadi, karena terserah Bu, kami di kabupaten kota ini bagaimana merayu, bagaimana memotivasi, memberikan dorongan kepada lembaga-lembaga PAUD supaya bagaimana PAUD-nya bisa PAUD HI. Kan tidak bisa dipungkiri Bu, dia kreatifnya sendiri, kinerjanya bagaimana meningkat, kesibukan tidak bisa dipungkiri, nilai kesibukannya yang kemarin mungkin hanya perkalian 10, setelah menjadi PAUD HI menjadi perkalian 100 umpamanya nilai kesibukannya. Tentulah supaya ada nilai pembeda antara sekolah yang sudah PAUD HI
dengan yang belum PAUD HI adalah bagaimana intervensi dari pemerintah pusat. Ya, bisa saja kan nanti ada kebijakan yang mengatur atau dasar hukum yang mengatur, ada kebijakan terkait masalah bantuan-bantuan itu misalnya sekian persen dari kementerian pusat, ya pusat sekian dari daerah umpamanya supaya berkolaborasi. Nah, saya kira itu saja dari saya supaya ini intinya ini mendorong bagaimana supaya lembaga PAUD itu menjadi PAUD HI. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Alamansyah atas pertanyaannya. Izin diperkenankan kepada Mbak Suryani untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Alamansyah kepada tempat kami. Dari ya Pak, dekat ya. Baik. Tadi Bapak sampaikan sudah ada SK Bupati kepada 360 satuan gitu ya. 119 Bu, 119. Berapa Pak? Maaf. Yang sudah PAUD HI 119 dari 366 lembaga. Oh, sudah ada PAUD, sudah ada SK. Baik, terima kasih Bapak. Sudah ada 119 satuan PAUD gitu ya yang masuk dalam SK dari 366 satuan PAUD kita. Izin Bapak mungkin sedikit menyampaikan bahwa dari Direktorat PAUD silahkan saja kami kembalikan kebijakannya kepada daerah gitu ya. Jika ingin meng-SK-kan satuan PAUD karena ini merupakan sebuah apresiasi juga ya Pak ya untuk satuan PAUD kita gitu. Tetapi dari Direktorat PAUD tidak ada kewajiban begitu ya untuk membuat SK satuan PAUD yang sudah melaksanakan PAUD HI karena satuan PAUD kita dikatakan sudah melaksanakan PAUD HI adalah ketika mereka sudah melaksanakan minimal 6 dari 8 indikator dan itu sudah tercapai. Jadi di tahun 2025 ini 7 indikator saja satuan PAUD kita melaksanakan begitu ya dari 8, maka harapannya 366 satuan PAUD di Wajo sudah melaksanakan PAUD HI. Begitu Bapak. Jadi adapun apresiasi yang dapat kita berikan mungkin tidak seperti sekolah penggerak gitu ya Bapak. Karena di tahun 2025 ini memang seperti yang tadi kita sampaikan adalah tahun efisiensi gitu ya. Kalau di tahun sebelumnya ini mereka mendapatkan BIMTEK Bapak gitu. 100 satuan PAUD ini mendapatkan BIMTEK. Seperti itu mungkin Pak Alamsyah. Sedikit Bu, kalau sejak aturan yang lama itu memang kalau PAUD HI itu sudah dinyatakan valid menjadi sekolahnya PAUD HI itu harus di-SK-kan dengan SK Bupati loh. Ya, dibuktikan dengan SK Bupati. Iya, baik Bapak. Iya, itu tadi makanya kami mengapresiasi adanya kebijakan tersebut di daerah begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti Bapak mau meng-SK-kan kembali gitu ya, ada apresiasi dari Bupati sudah di-SK-kan gitu ya, satuan PAUD yang melaksanakan PAUD HI, nanti kita bisa mungkin berikan data ke Bapak juga bisa gitu ya, kita bisa mintakan dari Dapodik. Jadi saya yakin tidak hanya 119 satuan PAUD begitu yang sudah melaksanakan, akan lebih dari 119 satuan PAUD begitu Bapak. Karena itu tadi dasarnya adalah satuan PAUD memutakhirkan data di Dapodik. Ya. Oke. Ya, makasih banyak Bu. Ya, makasih Pak Alamsyah. Oke, baik. Terima kasih Pak Alamsyah dan Mbak Siani yang telah memberikan jawaban dan pencerahan juga kepada Bapak Alamansyah. Ini masih ada yang terakhir ya, raise hand, karena keterbatasan waktu sudah ada lebih dari 5 penanya dari tadi. Jadi kita perkenankan kepada Ibu Kabit PAUD Bolsel ya. Kepada Ibu Kabit diperkenankan. Izin, terima kasih atas kesempatan. Di sini kami hanya singkat saja menyampaikan beberapa hal yang kami telah lakukan untuk intervensi pelaksanaan
PAUD HI ini di kabupaten kami, khususnya di Dinas Pendidikan, karena kami tahu bahwa untuk pelaksana PAUD HI ini adalah tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi ada beberapa OPD pelaksana PAUD HI ini. Nah, yang pertama kami sudah memiliki peraturan bupati, kami telah memiliki gugus tugas, dan kami di 2024 ini di bulan Februari melakukan BIMTEK kepada beberapa OPD terkait untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana pelaksanaan PAUD HI itu sendiri dengan sasaran BIMTEK adalah OPD terkait, kemudian kader posyandu, satuan itu sendiri, pimpinan daripada satuan PAUD, kemudian kepala desa, Bunda PAUD, sehingga sasaran dari BIMTEK tersebut adalah terdiri dari 425 orang, itu dilaksanakan pada bulan Februari. Nah, di tahun ini kami menganggarkan ada FGD untuk penyusunan RAD di 2025-2026, karena terus terang untuk RAD itu rancangan rencana aksi daerah itu belum ada di kami, tetapi karena ada efisiensi sehingga dengan sangat menyesal kami pending untuk dana itu. Nah, ini tadi kalau kami melihat dari paparan materi tadi ada peningkatan kapasitas fasilitator. Itu dengan kami sudah melakukan beberapa hal secara mandiri di kabupaten kami, sehingga itu kami memohon dengan sangat, kami sudah melakukan sejauh itu untuk pelaksanaan PAUD HI. Kami sering dalam proses penginputan Dapodi kami melakukan pendampingan untuk penginputan 8 indikator, meskipun indikator ke-8 itu kami sangat sulit sekali untuk memenuhi, karena untuk sanitasi itu tentunya ada standar yang harus kami penuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tetapi kami berusaha untuk memenuhi, melakukan pendampingan kepada satuan untuk dapat menginput beberapa indikator-indikator yang memang sudah terlihat nyata di satuan itu sendiri. Jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan, bahwa sudah ada sejauh itu langkah-langkah yang kami lakukan untuk pelaksanaan PAUD HI di Dinas Pendidikan. Untuk itu, tapi kami belum memiliki fasilitator. Nah, mungkin untuk sebagai reward atau apapun itu untuk beberapa hal yang kami sudah lakukan, bisalah kami Bola Ambung Ondo Selatan diundang untuk menjadi salah satu peserta daripada fasilitator itu, Bu. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kabid. Luar biasa ya ini Ibu Kabid menceritakan praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bolsel. Sudah memiliki payung hukum yang kuat ya Ibu ya, walaupun memang karena terkendala efisiensi masih belum mempunyai RAD, tapi sudah cukup luar biasa, sudah memiliki Perbub dan juga SK gugus tugas, kemudian juga telah melaksanakan BIMTEK secara mandiri. Izin Ibu, pada akhir sesi nanti kami juga akan mengirimkan link tentang komitmen pelaksanaan program PAUD HI. Jadi nanti kalau misalnya Kabupaten Bolsel memang memiliki komitmen yang kuat, itu bisa mengisi link tersebut. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan, Mbak Yani? Atau sudah cukup? Oke, sudah cukup sudah jelas, ya. Mbak Rini. Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saripada Harahap telah memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan, dan juga Ibu Suryani Sinulingga. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena terhalang terbatasnya waktu, kita harus akhiri sesi ini, sesi tanya jawab. Terima kasih juga atas kontribusi Bapak Ibu sekalian, atas sosialisasi. Oke, izin ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian acara sosialisasi program PAUD HI tahun 2025. Terima kasih kepada Bapak Saripada Harahap selaku tim kerja inovasi dan transformasi. Oke. Izin Bapak Ibu, sudah kami tampilkan
komitmen pelaksanaan program PAUD HI di daerah kepada Bapak Ibu Kabid yang ingin berkomitmen secara berkelanjutan bisa mengisi link yang sudah kami tampilkan pada layar. Mohon perkenaannya untuk diisi dan segera disubmit kepada Direktorat PAUD ya. Oke. Oke. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, di Direktorat PAUD juga akan menyelenggarakan lomba video cerita anak dalam penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dapat diikuti oleh satuan PAUD seluruh Indonesia. Saya juga ingin menambahkan, jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Paudpedia dan mengikuti akun media sosial Instagram, Facebook, TikTok, X Paudpedia untuk mendapatkan informasi terbaru tentang program-program prioritas PAUD HI. Bersama kita pastikan kebutuhan esensial anak terpenuhi demi PAUD yang berkualitas dan mencapai Indonesia emas. Izin Bapak Ibu, di kolom chat juga telah dikirimkan link perihal lomba yang akan diselenggarakan oleh Direktorat PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikdasmen, yaitu lomba video cerita anak dalam penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi Bapak Ibu Dinas Pendidikan terkait bisa mengirimkan informasi tentang lomba yang sedang diselenggarakan Direktorat PAUD kepada satuan-satuan pendidikan Bapak Ibu di daerah. Izin ini kami tampilkan informasi registrasi lomba video cerita anak. Jadi seluruh satuan PAUD yang ingin mengikuti lomba bisa melakukan registrasi dulu dan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah diberikan. Oke. Informasi ini bisa diunduh atau bisa dilihat dalam link kanal paudpedia.kemendikdasmen.go.id ya. Nah, di sini juga ada lini masa tentang pengumuman lomba, yaitu hari ini pendaftarannya tanggal 14 sampai 23 April 2025. Terus ada proses kurasi dan penilaian video terpilih, lalu ada pemberian apresiasi tanggal 2 Mei 2025. Mohon perkenaannya Bapak Ibu Kabid atau Bapak Ibu Kasih yang mewakili dapat menyebarkan informasi yang sudah kami tampilkan hari ini. Izin juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti sosialisasi, sudah kami kirimkan link materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Saripada Harahap dan Ibu Suryani Sinulingga. Sudah ya. Oke, baik Ibu, Bapak, sekira saya cukup sampai di sini. Saya Marin Erliana Safitri pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan serta ada beberapa kendala teknis yang kami alami. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa diisi link komitmen ya Bapak Ibu semuanya, karena itu menjadi salah satu acuan kami dalam memilih 2 fasilitator perwakilan dari kabupaten kota. Cukup sekian, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.